Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dynamic routing OSPF atau dynamic routing mode OSPF. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan mengenai teori dynamic routing OSPF, lalu kemudian akan ada konfigurasi dynamic routing OSPF. Nah, kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi apa sih dynamic routing OSPF itu? Jadi intinya sih dynamic routing OSPF ini adalah dynamic routing. Jadi sebuah routing secara otomatis. Nah, routing itu kan suatu proses pengiriman data dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, salah satunya adalah dynamic routing OSPF. Di intinya sih OSPF ini hampir mirip dengan materi kemarin, yaitu EGRP. Dia adalah routing secara otomatis. Nah, jadi OSPF ini sangat-sangat mirip dengan EGRP. Yang membedakan OSPF dan EGRP ini adalah, jadi OSPF ini adalah open source. Jadi dia itu dalam ngerjainnya atau mengkonfigurasinya itu bisa beda router gitu. Kalau EGRP kan router Cisco dengan router Cisco lagi. Nah, kalau OSPF ini adalah open source, jadi dia itu bisa router Cisco dengan router yang bukan Cisco. Jadi beda router tuh, beda tipe router tuh bisa gitu. Kalau EGRP kan harus satu tipe. Nah, kalau OSPF ini bisa beda router untuk mengkonfigurasinya begitu. Nah, untuk contohnya ini hampir mirip banget dengan EGRP. Di intinya itu kita itu dalam router itu kita hanya butuh mendaftarkan networknya. Yang mana kan network ini nih 10202 dan ini 192.168.21, kita tinggal daftarin. Nah, tinggal config di OSPF itu kita cuma daftarin network dari ini dan juga ini. Nanti akan secara otomatis dibuatkan IP root-nya. Nah, ntar kalau sudah ada IP root-nya, nanti PC A dan juga PC B ini bisa saling terhubung gitu. Jadi kita tuh cuma mengkonfigurasi di router dengan router OSPF, lalu masukin networknya, dua network ini, di sini juga dua network ini, dan nantinya akan secara otomatis dibuatkan IP root-nya, yang mana nanti PC A dan PC B ini akan bisa saling terhubung. Nah, agar kita bisa lebih mengerti mengenai konfigurasi OSPF ini, kita langsung saja ke konfigurasinya. Nah, jadi untuk konfigurasi OSPF ini saya menggunakan topologi seperti ini ya. Jadi di sini ada router PC, router PC, router PC, dan juga VLAN-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi OSPF ini cukup gampang dan juga hampir mirip banget dengan EGRP dan router-router routing yang lain. Kita itu pertama nambahin IP add-nya dulu atau IP address-nya untuk bagian ini. Routernya yang ini 10 ini dan juga ini. Kita tinggal tambahin IP-nya aja. Ini itu adalah no, lalu in conti, oke. Lalu kita tinggal masuk ke INT, lalu 10 INT G0 kita masuk ke yang ini dulu ya. Enter, lalu kita masuk IP add yaitu 10 10 10 1 titik, lalu subnetnya 255 255 255 0. Oke, lalu no SH. Oke. Lalu kita lanjut dengan masuk INT FA G 01 yaitu yang ini yang bawah, lalu IP add 192.168.1.1 dengan subnetnya 255 255 255 0, lalu no SH. Oke, exit. Lalu kita lanjut ke router 2, lalu in conti. Nah, untuk konfigurasi OSPF nya kita akan coba di dua router ini dulu ya. Kita lanjut ke router 3 dan juga VLAN-nya. Oke, kita lanjut INT, kita masuk ke G01 G
00. Lalu IP add 10 10 10 2, lalu 255 255 255 5, lalu no SH. Oke, lalu kita masuk juga ke G02 nya, INT G02 IP add itu 92.168 2.1 255 255 lalu no SH. Oke, kita sudah beres menambahin IP-nya. Nah, lanjut kita tinggal konfigurasi si OSPF-nya. Kita tinggal masuk ke router satu lagi. Wow. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi untuk mengkonfigurasi OSPF-nya, kita tinggal langsung router OSPF. Nah, di sini nih. Nah, di router OSPF ini kita itu pakainya proses ID. Jadi beda dengan EGRP. Kalau OSPF ini pakainya proses ID. Nah, yang mana proses ID itu bisa masuk atau bisa diisi dengan 1 sampai 65535. Jadi bebas gitu ya nomor ID-nya gitu, dari 1 sampai 65535. Dan juga di router OSPF ini, kalau kita misalnya di router 1 ini OSPF-nya tuh ID-nya 1. Nah, kalau 2 itu ID-nya 2. Kalau router 3 itu ID-nya 3, itu tidak masalah gitu, tidak apa-apa, jadi akan tetap jalan gitu, tidak error gitu. Nah, kan berbeda dengan EGRP. Nah, kalau EGRP kan misalnya kita router 1 dan router 2 itu beda ininya akan gagal. Nah, kalau OSPF ini jika ID-nya berbeda tetap bisa saling terhubung. Nah, untuk sekarang kita akan coba untuk router 1, 2, dan 3 itu berbeda ya OSPF-nya, ID-nya. Ini OSPF router 1. Nah, kalau udah masuk kita tinggal daftarin networknya, yaitu network ini ya 10.10.1 dan juga 192.168.1.1. Network 10.10.10.0. Nah, lalu di sini itu ada yang namanya wildcard bits. Nah, ini itu kan kalau EGRP subnet. Nah, kalau OSPF ini pakainya ada wildcard bits. Nah, wildcard bit ini adalah contohnya itu seperti ini ya. Nah, kan karena aku itu pakainya adalah prefix 24, yang artinya adalah subnetnya itu kan 255 255 255 no. Nah, kalau wildcard bits itu adalah si total subnet dikurangin dengan subnet prefixnya. Nah, jadi kan karena aku prefixnya 24, berarti total subnet 255 255 255 255 dikurangin dengan 255 255 255 0. Nah, yang mana akan menghasilkan 255 kurang 255 itu 0, lalu 0 juga, dan 255 kurang 0 itu 255. Nah, ini artinya adalah wildcard bit. Jadi 000255 itu adalah wildcard bitsnya. Begitu. Nah, ini tinggal masukin aja. Nah, ini kita tinggal masukin aja 000.255. Lalu ada yang namanya nih area set OSPF area ID area. Nah, jadi area ini sama seperti ID juga ya, jadi dia itu bisa bebas dari 0 sampai 429496725, banyak banget. Nah, jadi kalau untuk area ini beda dengan ID ya, jadi dia itu harus satu area. Kalau misalnya router 1 ini areanya 1, lalu router 2 area 2, dan router 3 itu area 3, maka mereka bertiga ini tidak akan bisa saling terhubung. Makanya harus satu area gitu, kayak satu area. Nah, kalau juga ingin berbeda area gitu, misalnya router 1 area 1 dan router 2 area 2 ini membutuhkan penengahnya atau penghubungnya, yang mana misalnya itu
router 1 kan areanya 1, router 3 areanya 3. Nah, si router 2 ini yang tengah ini akan menjadi penghubungnya. Jadi dia tuh bisa masuk ke 1 dan 2. Jadi dia tuh jadi penghubung antara area 1 dan juga area 2. Nah, itu akan dibahas di bagian multi area ya. Untuk sekarang kita akan menggunakan areanya 0 semuanya agar semua topologi ini bisa saling terhubung. Kita pakai 0 semua areanya. Oke, lalu kita lanjut lagi. Kita masukin yang bagian ini ya, 192.168.1.0, lalu 000, atau si wildcard bitnya 255, lalu area 0. Oke. Lalu kalau sudah, kita tinggal masuk ke router keduanya. Ini tuh sama persis ya kayak tadi. Aduh, maaf, malah IC. Kita cepat. Nah, oke. IN config. Oke. Nah, di sini itu kita sama banget ya prosesnya, tinggal router OSPF. Nah, di sini kita coba OS ID-nya itu 2 ya, karena ini router 2. Lalu kita tinggal masukin network, yaitu 10.10.10.0, lalu si wildcardnya 000.255, lalu areanya 0 juga, lalu network lagi itu si 192.168. Nah, ini ada bacanya ya, loading to full, artinya itu sudah terhubung. Jadi asalnya itu kan proses, jadi full gitu, jadi terhubung gitu. Jadi si 10.10 ini sudah terhubung dengan 10.10 bagian router 1 ya, sudah tertulis to down dan jadi full gitu. Nah, kita tinggal tambahin satu lagi, terus 92.168.2.0, lalu si wildcardnya 000.255, lalu area 0. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal cek aja di bagian sini. Nah, ini dia udah bacanya full. Lalu kita tinggal coba aja do show IP route. Nah, di sini sudah muncul O, artinya adalah OSPF. Jadi artinya kita sudah si router ini udah membuatkan IP route-nya, yaitu ini ya, O, dengan menggunakan 10.10.10.2 dengan terhubung ke ini yang bagian sini ya, tuh 20 di gateway yang ini. Di si router ini membuatkan IP route ininya. Kan kita tadi tuh cuma nambahin ini doang, itu ID network ini dan juga network ini, tapi tiba-tiba dibuatkan IP route-nya ini. Jadi mereka berdua bisa saling terhubung. Dan di sini saya sudah nambahin ininya ya, IP ininya. Jadi kita tinggal langsung aja set rata-rata pasti gagal, lalu kita coba successful. Kita coba lagi successful. Nah, jadi router 1 dengan router 2 ini udah bisa saling terhubung. Jadi kita bisa saling membagikan paket. Nah, kita akan lanjut ke router 3. Oke. Nah, kita tinggal masuk lagi ke router 2. Nah, di sini kita tambahin IP yang 2021 ini. Caranya sama, INT gig masuk ke interface-nya ya, 01, lalu IP address 20.20.21, lalu subnetnya 25.25.250, lalu no SH agar tidak mati. Oke, lalu masuk ke router 3 CLI. Dan di sini login config. Oke, kita masuk ke interface gig 01, gig 01, lalu IP add 20.20.22 dengan subnetnya 25.25.255. Oke, lalu no SH juga, sip. Lalu kita tambahin lagi untuk bagian bawahnya, yaitu gig 00, interface gig 00, lalu IP add 192.168.3.1, lalu subnetnya 25.25.255.0, lalu no SH. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal konfigurasi OSPF nya aja.
Kita konfigurasi yang bagian sini aja dulu. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita kembali di bagian config ini, kita tinggal masukin router OSPF. Karena ini router 3, kita pakai ID 3. Lalu kita tinggal masukin networknya. Networknya itu 20 20 20 0. Nah, lalu wildcardnya itu sama ya ini, karena aku ini memakai prefix 24 semuanya. Bagian ini tuh topologi ini tuh kita pakainya prefix 24 semua. Jadi di sini itu adalah 0 0 0 255. Lalu areanya juga 0. Oke, lalu lanjut lagi 192.168 8.3.1 0. Lalu 000.255 area 0. Oke. Nah, kita tinggal masuk ke router 2 ini. Lalu kita masuk ke exit, lalu router OSPF 2. Nah, di sini kita cuma nambahin network yang 20 nya aja. 20.20.20.0 lalu 0.0.0.255 area 0. Oke, exit. Kita tinggal cepat-cepat aja. Oke, kita coba cek. Nah, ini ada munculnya loading to full, berarti mereka berdua sudah saling terhubung. Kita cek ya, do show IP route. Nah, di sini sudah muncul ya O3, dan ini O1 dan O2. Jadi ini O3. Jadi mereka sudah saling terhubung. Kita coba cek ya. SIM4 ke PC3 successful. Kita coba cek lagi di router satunya. Ini juga sama ya. Nah, ini dia muncul nambahnya di O3 dengan via 10.10.2. Kita coba cek juga dengan ngirim ini, successful juga. Oke. Nah, sekarang terakhir kita tinggal konfigurasi VLAN-nya. Oke. Nah, untuk bagian VLAN ini kita tinggal kasih VLAN-nya di switch. Kita masuk ke sini. Oke, kita in lalu kita tinggal tambahin aja VLAN 10 dan juga VLAN 20. Salah. Sip. Nah, lalu kita tinggal masukin interface-nya yang mana VLAN 10 dan yang mana VLAN 20. INT A03 ini adalah VLAN 10 ya. Lalu kita tinggal SWMO ACC yang artinya adalah switch mode access, lalu switch access LAN 10. Nah, oke. Lalu kita lanjut lagi masuk ke interface bagian 02 ini. 02, lalu masuk. Kali kita search dulu INT. FA nya guys, lupa, sorry. FA 02. Lalu kita masuk SWMO ACC switch port mode access, lalu switch port mode access LAN 20. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal tambahin IP di bagian router ketiga. Oke, jadi di router ketiga ini kita sama ya, berarti masuk interface bagian 02 di 02. Lalu IP yaitu 30 30 31, lalu subnetnya 255.255.255.0, lalu IP 0 SH biar menyala. Oke. Nah, setelah ini kita tinggal tambahin IP-nya bagian si VLAN-nya ya, VLAN-nya. Kayak gateway untuk si VLAN-nya dengan di subdomain. Oke. Caranya itu kita tinggal masuk interface lagi di 0/2.10 untuk VLAN 10 nya. Nah, oke. Lalu kita masuk encapsulation dot 1Q
10 karena kita mau mengkonfigurasi VLAN 10. Oke, lalu IP add. Nah, kita masukin IP si VLAN 10 yaitu 52 ya. 51 192.168.5.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita exit, lalu kita lakukan lagi untuk VLAN keduanya G02, lalu titik 20. Oke, lalu encapsulation dot 20. Oke, lalu IP address yang ini tuh 4. Oke, sip, beres untuk menambahkan IP-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahin atau mengkonfigurasi OSPF-nya dengan router OSPF. Nah, di sini kita tinggal masuk saja router OSPF karena ini adalah router ketiga, kita 3. Lalu network yang belum kita tambahkan adalah 3030 dan si VLAN-nya. Oke. Nanti di sini adalah 30.30.30.0, lalu 000.255 dan area kosong. Oke, kita lanjut untuk bagian sini. Ini itu adalah 192.168.4.0. Oke, lanjut lagi. Ini adalah 5. Oke, nah, kita coba percepat. Kita cek lagi. Kita ceknya itu di bagian ini ya. Kita coba cek apakah muncul. Ya, muncul ya, 3, 4 dan juga 5. Jadi mereka sudah bisa saling terhubung. Kita coba dicek ini di router 1 juga. Nah, sehingga muncul ya 2, 3, 4 dan juga 5. Berarti mereka itu sudah saling terhubung. Kita coba cek ya, VLAN 20 ke router 2 pasti gagal. Lalu kita coba lagi, gagal juga. Oh iya, kita itu di bagian sini belum nge-trunking. Tinggal INT masuk ke FA01 nya, A0/1 SWMO TR. Oke, nah setelah dengan ini kita akan loading. Nah, sip, udah hijau semua dan pasti successful. Lalu ini ke ini successful juga, 1 ke VLAN 20 successful, lalu ini ke sini successful juga, ini ke sini successful, dan ini ke sini juga successful. Jadi semua ini sudah saling terhubung menggunakan konfigurasi OSPF, dan mereka bisa saling terhubung dan membagikan paket dengan konfigurasi OSPF. Nah, selanjutnya akan ada multi area. Di konfigurasi multi area, kan tadi itu di bagian konfigurasi OSPF ini, kita coba ya, router OSPF 1. Nah, di sini tuh kan ada yang namanya, nah ini nih, area. Jadi kan kita tuh tadi tuh network, lalu kan 10 10 10 0, lalu si wildcardnya nih 00255. Nah, di sini kan ada yang namanya area. Nah, yang tadi aku bilang nih, nanti kita akan nyobain misalnya nih si router 1 ini adalah area kosong, lalu yang ini tuh area 1, apakah masih bisa untuk saling terhubung? Caranya adalah bisa dengan menggunakan si router 2 ini menjadi penghubungnya. Oke, kita coba pisahin dulu ya, yang pink. Oke, pink deh. Nah, ini itu adalah area kosong, dan juga yang biru adalah ini adalah area 1. Oke, dan yang tengah ini adalah sebagai penghubung antara area 1 dengan area 2. Ini tuh area 1, area 0, dan ini adalah area 1. Oke. Nah, karena kan ini tuh yang 10-10 ini kan kita sudah konfigurasi jadi area 0. Nah, kita tinggal aja ubah yang bagian ini nih, 20 kosong, lalu juga yang bagian ini si router ini kita ubah semuanya jadi area 1.
Jadi yang bagian ini cuma ubah bagian ini area 1 dan bagian ini area 2 yang makan, yang nantinya akan jadi sebuah penghubung antara area 2 dengan area 1 itu bisa saling terhubung gitu. Oke, kita coba cek aja dulu nih dengan do show run. Nah, di sini itu ada yang namanya, nah ini OSPF 2. Nah, ini kita tinggal ubah bagian 2020 ini dan juga yang ini tuh sebenarnya bisa area kosong dan juga area 1 sih. Jadi kita coba aja ya, dan kita dicoba ubah yang networknya aja jadi area 1. Cara ubahnya itu gampang banget, kita tinggal masuk aja lagi router OSPF. Caranya itu ada dua ya. Yang pertama itu no network, jadi ini tuh menghapus semua ini nih OSPF. Dan juga kita bisa langsung aja network. Nah, ini kalau langsung ini akan berubah juga langsung gitu. Kita tinggal tulis ini dan areanya tinggal ubah jadi 1, maka akan otomatis berubah nih, diupdate lah intinya. Bisa juga dengan no network, itu menghapus si router OSPF nya. Kita langsung aja ya, agar mudah dan cepat. Kita tinggal copy aja dan di sini kita paste dan ini ubah di area 1. Kita coba cek lagi ya, do show run. Belum berubah guys. Oh, OSPF nya malah OSPF 1, aku salah. Kita coba hapus ya, OSPF 1. Oh, router OSPF 1 no network, yang ini ya. Kita salah guys, malah menginikan di OSPF 1, harusnya di 2. Oke, kita exit. Kita coba cek lagi di show run, apakah sudah hilang. Nah, udah hilang ya, ini cuma 2 aja. Oke, kita lagi router OSPF 2. Nah, di sini kita langsung aja ubah, ini copy dan di sini kita tinggal paste net. Dan di sini kita tinggal paste areanya di 1. Oke, nah ini jadi down ya. Oh no, ada mismatch. Jadi kita emang harus dihapus deh kayaknya. Kita coba hapus aja ya, router OSPF 2. Oke, lalu no network bagian ini ya, karena error. Salah. Oh, nah spasi guys. Oke, jadi yang ini nggak akan ada invalid lagi. Di show run. Nah, ini sudah hilangnya 2020 nya. Kayaknya tadi itu error karena kan yang bagian sini 2020 nya kan udah tersambung dan ini juga, jadinya error gitu. Makanya lebih bagus kita hapus dan juga hapus bagian sini juga. Kalau misalnya ini ada, ini kita hapus ya, atau ganti, maka ini juga kalau error gitu, kayak lah kok berubah gitu. Jadi kalau mau sih hapus dan hapus juga gitu. Nah, kan kita lanjut aja langsung ke router 3. Nah, di router 3 ini kita coba langsung ganti aja sih, soalnya kan bagian 20 ini kan kita sudah hapus, jadi artinya pastinya nggak akan ada error. Do show run, dan di sini kita tampilin ini OSPF 3. Oke, langsung Q, lalu kita langsung router OSPF 3 dan kita akan ubah semuanya jadi area 1. Kita copy sampai networknya, kita copy lalu paste area 1. Oke, lalu lanjut area 1. Oke, kita langsung aja gini deh, kan 3, lalu ini 4 area 1. Oke, lalu ini 5 area 1. Oke,
satu lagi yang 30 30 kosong area 1. Oke, semuanya sudah berubah di area 1, yang artinya daerah biru ini adalah kawasan area 1, dan ini dan ini adalah kawasan area 2, area kosong, dan ini area 1. Oke, nah selanjutnya kita tinggal percepat aja. Oh, yang ini nih. Nah, bagian sini kita belum mengkonfigurasi si 2021 nya. Jadi sini kita tinggal router OSPF 2 lalu network 20 kosong dengan ini tuh 000255 si watt cardnya, lalu area 1. Oke, nah, seharusnya bisa kita percepat. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul yang loading full. Nah, lalu untuk kita bisa lihat nih kalau ini tuh beda area tuh bisa terhubung tuh, kita tinggal do show IP route. Nah, untuk bagian tengah itu tidak ada perubahannya ya, kayak normal aja tuh, ada 3, 4, 5, 2 dan juga 1. Nah, tapi akan berubah di bagian area 1 dan juga area kosong. Nih kita lihat ya. Do show IP route. Nah, di bagian sini akan berubah. Oh, tidak muncul guys, berarti masih loading deh harusnya. Coba percepat lagi ya. Nah, sudah berubah gini. And continue. Lalu do show IP route. Waduh, ini kita belum muncul guys. Kita coba cek yang di sini juga. IN continue do show IP route. Oke, nah di bagian sini malah sudah bisa guys. Tapi kalau bagian router 3 belum muncul. Nah, di sini tuh di area 1 sudah muncul ini ya, IA. Nah, artinya adalah ini nih. IA adalah OSPF inter area. Jadi dia tuh bisa saling terhubung walaupun areanya tuh berbeda gitu. Dan di sini tuh tersambung dengan 20 yang mana tuh bisa tersambung dengan area 1, yang mana kan area 1 tuh terdiri dari 3, 4 dan juga 5. Tuh ada IA-nya. Oh, lalu IA gitu. Jadi si router 1 tuh sudah ini nih, OSPF inter area. Jadi dia tuh bisa saling terhubung walaupun areanya berbeda. Lalu kita coba cek lagi deh di sini. Nah, di sini malah tidak muncul, aneh. Sepertinya di bagian IP root-nya aku ada yang salah deh. IN confi do show IP root. Kita coba deh kirim. Gagal ya. Kayaknya di bagian IP root-nya ada yang salah deh. Kita coba cek deh. Do show one. Ya, satu area 1. Do show one. Loh. Dan ini coba kita ubah deh yang bagian 2 ini di area 1 kayak gini nih. Jadi cuma jadi penghubung doang, harusnya sih gini. Harusnya kan itu areanya 0 nih, berarti kita tuh gini. Tapi ini jadi penghubungnya aja gitu. 20 area 1. Bagian sini sudah berhasil loh. Tuh ada IA nya guys. Yang bagian ini udah jadi penghubung gitu.
Tapi kalau bagian sini malah tidak jadi penghubung. Kita coba cek lagi. Di sini cuman jadi lokal doang guys, yang bagian 10 nya nggak masuk. Kita coba deh ubah deh yang bagian sini jadi gini. Ini berarti kita tinggal router SPF 2 network 192.168.2.0 lalu ininya 0.0.255 lalu area 1. Oke, kita coba percepat lagi. Oke, kita cek do show IP root. Kayaknya ini tidak ada yang berubah sih, jadi aja karena sini tuh jadi penghubung doang. Coba cek. Kayaknya aku ada yang salah di IP route di bagian router 3 ini. Kayaknya sudah benar. Kayaknya sudah jadi IA via 10.10.2. Dapur 0.0.5. Area 1. Area 1. Kenapa ya guys? Kalau ini kesini kan bisa tuh. Bisa gak? Bisa guys. Si router aja ya. Bisa guys, cuman router ini aja guys yang ada error. Kita coba ini deh, exit. Ini kita write, lalu hello. Oke. Kita coba restart si router bagian ininya. Cepat. Oke. Kita coba cek. Ini udah muncul nih guys. Wording to full. Kita coba cek ya. In const do show IP route. Muncul guys akhirnya. Nanti harus di restart dulu guys. Nggak tahu routernya error itu. Nah, jadi di sini udah muncul ya 10.10.10 itu AI, dan juga ini nih 1 itu AI. Jadi OSPF inter area. Jadi mereka semua bisa saling terhubung. Kita cek ya. Hapus dulu deh. Si 1 ke VLAN 10. Gagal. Sukses. 1 ke VLAN 20. Gagal. Sukses. Ini ke sini. Sukses. Ini ke sini. Sukses.
Jadi kita sudah bisa ya antara area kosong dengan area satu ini bisa saling terhubung pakai multi area yang ada di fiturnya OSPF lah. Ini di OSPF ini ada fitur area gitu. Dan kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat seperti ini. Ini misalnya ini tuh area 1 dan ini area 2, dan kita memanfaatkan router yang tengah ini sebagai penghubung. Jadi kita bisa menyatukan antara area 1 dengan area 2. Jadi mereka berdua bisa saling terhubung. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga kalian mengerti dengan pembahasan kali ini, yaitu konfigurasi OSPF yang tadi itu kan dynamic routing. Jadi kita merouting agar semuanya bisa saling terhubung dengan menggunakan konfigurasi OSPF yang mana dia tuh menggunakan wildcard bits, yang mana dia tuh seperti ini. Lalu juga ada fitur area, yaitu seperti ini ya, di area kosong dan area satu ini bisa saling terhubung dengan menggunakan konfigurasi OSPF. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.